Jadi hari ini saya melakukan pelaporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh salah satu paslon yang mencalonkan sebagai wakil wali kota Banjarbaru. Tadi ada berapa laporan? Laporannya cuma satu laporan. Laporan artinya penggunaan fasilitas negara dan pemasangan alat peraga kampanye di rumah dinas, karena seperti diketahui bahwa rumah dinas tersebut masih disewa oleh pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan bukti yang saya sodorkan tadi, ya kan? Bukti yang saya sodorkan tadi itu berupa surat perjanjian sewa rumah dari tahun 2001 sampai berakhirnya masa jabatan Sidin. Nah, saat ini kan masih cuti, artinya sebetulnya belum berakhir masa jabatan Sidin. Jadi seharusnya Sidin masih menjadi wakil wali kota. Berarti kan ada hitam di atas putih tuh soal perjanjiannya itu tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa 2024-nya itu mungkin sampai habis jabatannya ya? Nggak ada spesifik. Di dalam perjanjian menyebutkan dari tahun 2021 sampai habis masa jabatan wakil wali kota. Nah, kalau saat ini kan sifatnya cuti. Ya kan? Jadi artinya memang tidak boleh sama sekali kalau misalkan klausul yang tertuang sebelumnya itu. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya kan, itu menyebutkan bahwa calon yang mengajukan cuti itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, baik itu berupa rumah dinas, ajudan, kemudian mobil dinas ataupun pengawalan dari Satpol PP. Nah, sementara seperti yang diketahui, ya kan, rumah tersebut masih ada pengawalan oleh Satpol PP. Barang buktinya aja apa aja yang disodorkan ke Bawaslu? Barang bukti yang disodorkan ini itu berupa video ada alat peraga kampanye di depan kediaman beliau, kemudian ada foto peraga kampanye, yang ketiga kwitansi sewa rumah, yang keempat yang keempat itu perjanjian sewa rumah antara Pemko dengan pemilik rumah, ya kan, fotokopi KTP pelapor dan screenshot percakapan antara humas dengan pihak pemilik rumah. Jadi untuk dari Bawaslu sendiri bagaimana tanggapannya? Dari pihak Bawaslu tadi menyatakan bahwa akan diverifikasi dulu, tunggu waktu 2 hari, ya kan, tunggu waktu 2 hari agar diverifikasi apakah laporan ini diterima atau tidak, ya kan. Jika diterima mungkin akan ada tindak lanjut lagi, ya kan. Nah, yang jelas saya di sini melaporkan sebagai masyarakat berdasarkan undang-undang. Menurut kita itu terjadi pelanggaran dan kami harap kepada dinas, instansi ataupun lembaga dapat menindak kejadian ini baik agar mendapatkan kepastian hukum, karena politik hukum itu dibentuk berdasarkan undang-undang kemudian disadur dengan kebijakan publik. Ya, kami menerima laporan itu selama 2 hari ini akan mengkaji. Kita 2 hari selama mengkaji apakah ini syarat formil maupun material itu sudah lengkap. Kalau sudah lengkap nanti akan kami plenokan apa ini bisa diregister apa tidak. Setelah itu 3+2 baru kita di situ memprosesnya. Sejauh ini untuk laporan ke Bawaslu di masa kampanye pilkada ini baru satu itu aja atau sebelumnya ada nih? Sampai malam tadi ya, sampai malam tadi baru satu. Yang dilaporkan pagi ini tadi? Bukan pagi, kemarin sore. Oh, kemarin sore. Kemarin sore baru satu. Kamu jangan salah. Pak, izin Pak, untuk memenuhi syarat formil segala macam tadi itu berkas apa tuh maksudnya? Berkas yang melaporkan, pelapor tadi kan, pelapor seperti tadi apa nih Pak? KTP pelapor, ya, saksi, kalau bisa video juga ada atau foto juga ada. Nah, itu materialnya apakah ini masuk kampanye apa tidak? Kan kampanye itu ada unsur, ada materi kampanye juga kan, itu kita nilai di situ.